Formula 6 penyebar virus. Buka langsung laris halaman 117. Ingat, ciptakan cerita yang patut diceritakan oleh orang lain tentang produk Anda. Pengalaman saya pribadi dalam mengelola akun Twitter @jayaya dan Facebook www.facebook.com/jayaya dan www.facebook.com grup forum Jaya Setiabudi tanpa admin. Saya memegang aturan 10 kali tebar manfaat, 1 kali promosi. Ciri khas saya adalah ceplas-ceplos dan tak mau dibayar untuk beriklan. Jika saya suka, maka saya akan mempromosikan produk tersebut secara cuma-cuma. Jika saya tak suka, saya tak akan mau mempromosikan, meski ditawarkan bayaran tinggi. Dengan demikian, apa yang saya share ke kawan-kawan memang dari hati saya, bukan berbayar. Selain Facebook dan Twitter, YouTube adalah sarana mempromosikan dengan murah. Juragan pemasaran Jupe Yuk Bisnis @Fikri Fatullah sangat berpengalaman dalam pemasaran via blog dan YouTube. Sebelum bergabung dengan Yuk Bisnis, dia berhasil memasarkan amplifier gitar buatan Indonesia ke mancanegara, dan itu semua ia lakukan tanpa iklan berbayar. Buka langsung laris halaman 118. Si cantik Jen Chai. Jika Anda cari di YouTube dengan kata kunci Jen from head to toe, maka Anda akan langsung berjumpa dengan koleksi video amatirnya. Keisengan Jen berbagi make up tips via YouTube di ruang tamu rumahnya telah mengorbitkan dirinya menjadi bintang iklan produk-produk kosmetik dan bahkan menjadi artis film. Saat ini ia telah berhasil mengumpulkan lebih dari 327.000 fans dan 38 juta video views. Terus terang, kepolosan Jen saat berbagi benar-benar gemesin. Yuk simak saja http://pll.yukbisnis.com Jennail. Inilah yang kamera pocket yang digunakan Jen. http://pll.yukbisnis.com Jen kamera. Gak perlu mahal untuk terkenal. Cari dan tiru pola suksesnya. Buka langsung laris halaman 119. Iklan YouTube Blended. Produsen blender tangguh ini akan merangsang Anda untuk membagikan video gila mereka ke kawan-kawan Anda. Terbukti sudah ratusan juta penonton video-video yang mereka upload. Tahukah Anda berapa biaya produksi rata-rata per video? $100 saja per edisi. Tonton nih iklan murah biasa tapi viral efeknya. http://pll.yukbisnis.com Blend. Buktikan bahwa produk Anda memang pantas dibeli. Sampaikan pesan itu dengan wow dan merangsang orang lain untuk menyebarkannya. Seperti apa testimoni yang benar? Masih ingat iklan Tongfang yang mengumbar testimoni beberapa saat lalu? Apa komentar Anda? Kira-kira berapa persen Anda percaya bahwa testimoni Tongfang itu akurat alias asli, bukan buatan? Testimoni yang dibuat-buat malah membuat orang enak, bukan kepingin. Bukan berarti dilarang pakai testimoni loh. Justru testimoni itu masih sangat powerful untuk konferensi penjualan. Testimoni adalah suatu teknik induksi atau hipnosis yang bernama My Friend John Said. Manusia memiliki kecenderungan mempercayai bukti pengguna daripada bualan si penjual. Apa jadinya jika testimoni itu adalah hasil rekayasa atau paksaan? Jika ketahuan, akan kehilangan kredibilitas. Parahnya, saat ini testimoni banyak yang direkayasa, bukan alami dari konsumen yang puas. Buka langsung laris halaman 121. Ada yang tanya, bagaimana kalau produk kita masih baru? Bolehkah dipancing dengan testimoni buatan? Tetap penipuan.
Apakah testimoni boleh diminta? Boleh saja, tapi jangan ada unsur sungkan apalagi terpaksa. Itulah yang terbaik. Bukankah testimoni adalah suatu bukti bahwa produk Anda memang ngangenin? Jika nggak ngangenin, kenapa nggak diperbaiki? Bangunlah bisnis dengan kejujuran sebagai fondasinya. Insya Allah akan berkah dan buahnya langgeng. Terus testimoni seperti apa yang terbaik? Alami. Bagaimana caranya? Berikan free sample, kemudian diamkan dengan catatan diterima dan dicoba si target. Syukur-syukur bisa diberikan langsung ke para selebriti atau pemilik akun besar media sosial. Sekali mereka testimoni, wow, virus pun menyebar. Ingat, harus sesuai, mewakili dengan target pasar Anda, bukan sekadar asal orang terkenal. Jika benar produk Anda ngangenin, ntar akan keluar testimoni spontan. Misalnya, jangkrik rek, wenak pol. Ini yang mahal. Lebih bagus jika testimoni dari foto screen, bukan kutipan yang disadur. Jika testimoni via jalur pribadi seperti BBM atau SMS, baiknya minta izin dahulu ke empunya, apalagi testimoni pembesaran alat vital. Buka langsung laris halaman 122. Jika sudah kasih sampel berkali-kali dan nggak diberi testimoni spontan, artinya belum pantas mendapat testimoni. Boleh minta masukan, tanyakan apa yang kurang atau adakah kritikan. Toh buat apa jika testimoni bohongan Anda hanya menarik korban lainnya, bukan doa berkah kepuasan si pelanggan. Pujian adalah doa memerlukan ketulusan si pengucap. Formula 7. Lompatan konversi. Buka langsung laris halaman 125. Segala upaya untuk mempermudah calon pembeli membeli produk Anda. Faktor konversi adalah di tengah-tengah antara perusahaan Anda dan calon konsumen atau lead. Konversi menjembatani dari tak beli menjadi beli. Produk yang ngangenin, kemasan yang menjual, merek yang ngetop, distribusi yang merata, virus yang menyebar. Tanpa konversi tak ada transaksi, sia-sia. Ujung-ujungnya jualan adalah closing. Inilah 4 faktor lompatan konversi. 1. Sarang yang benar. 2. Strategi harga. 3. Ikatan distributor. 4. Momentum. 1. Sarang yang benar. Usai workshop UB Affiliate di Bandung, alumni mulai bergerilya menguji winning campaign alias promosi unggulan mereka untuk beriklan di Facebook. Ada 4 faktor terpenting. 1. Gambar, membuat orang melirik iklan mereka. 2. Headline, membuat orang ingin mengeklik untuk membaca kelanjutannya. 3. Konten atau isi dari sales letter yang membuat orang mau menyimak. 4. Target pasar, apakah calon konsumen mau dan mampu membelinya. Buka langsung laris halaman 126. Kebanyakan keluhan dari mereka seperti ini, iklan saya banyak yang ngeklik tapi kok nggak konversi ya. Kemungkinannya hanya 2, konten sales letter tak menarik atau target pasar yang salah, kecuali Anda pakai trik yang membuat orang nafsu ngeklik, misal dengan memajang foto cewek seksi dengan headline mau lihat lebih, klik di sini. Itu beda kasus. Jika sales letter sudah memenuhi kriteria, membuat penasaran, dan memberi solusi, selanjutnya hanya masalah harga. Nah, harga itu jangan ditelan mentah bahwa harus diturunkan loh. Bisa jadi, dan kebanyakan kasus adalah target pasarnya yang salah, alias salah sarang semut. Bagaimanapun konsumen punya kelas atau kemampuan masing-masing. 1 juta rupiah bagi sebagian orang adalah angka yang tinggi untuk membeli sebuah tas.
Namun bagi kalangan jet set, dia tak mau membeli tas senilai itu, minimal 100 juta. Fakta. Bagaimana Anda tahu bahwa target pasar Anda benar? Ya, lihat saja kehadiran yang digunakan, tempat nongkrong, pakaiannya, gadgetnya. Tapi Mas J, aku kenal seorang yang kaya raya, pakaiannya murahan, ponselnya jadul, sangat sederhana tuh. Orang itu biasanya juga nggak akan beli produk Anda yang mahal. Saya tak menilai kaya atau miskinnya seseorang, tapi kebiasaan dia untuk membeli produk itu yang menunjukkan target pasar yang benar. Contoh, saat alumni EKAM Entrepreneur Camp konsultasi ke saya tentang di mana saluran D sama dengan P yang tepat untuk produk kebab kebut frozen kebab miliknya. Meski contoh kasus, saya hanya akan memilih yang menurut saya sudah layak dijadikan contoh. Kebab kebut ini menurut saya jangkrik rasanya, terutama yang durian asli dan mixed fruit. Coba deh. Buka langsung laris halaman 127. Langkah selanjutnya, saya siapkan selembar kertas dan lakukan wawancara. Siapa pelangganmu saat ini? Gender atau usia? Naiknya apa? Aksesorisnya? Tahu produkmu dari mana? Punya anak? Usia? Taksiran? Penghasilan? Dan inilah hasil coretan sederhana saya. Semoga bisa baca. Gak bisa baca. Buka langsung laris halaman 128. Ada satu yang nyangkut di kepala saya hingga saya menghentikan pertanyaan selanjutnya. Mereka memiliki anak kecil, balita hingga sekolah dasar. Inilah sarang semutnya. Tinggal cari di mana TK dan SD yang penjemputnya kebanyakan ibu-ibu menggunakan mobil Avanza atau sekelasnya. Buka mobil kios di situ laris. 2. Strategi harga. Menentukan strategi harga yang benar sangat berpengaruh pada nilai konversi dari calon pelanggan menjadi pelanggan. Ada 2 hal yang saya akan bahas tentang harga, yaitu ke konsumen dan ke distributor, agen, retailer, reseller, affiliate, marketer, dan lainnya. Salah kaprah tentang harga. Menentukan harga berdasar margin atau mau dinaikkan berapa persen dari modalnya. 2. Berpikir konsumen tahu berapa modal dasarnya hingga membuat Anda ikut menentukan harga yang tinggi. Adakah pembanding berapa persen ibu-ibu yang tinggal di rumah tipe 200 meter persegi ke atas yang tahu jenis beras, apalagi harga pokok produksi fashion? Buka langsung laris halaman 129. A. Strategi harga ke konsumen. Coba perhatikan sepatu di bawah. Taksiran Anda berapa harganya? Saya yakin taksiran Anda 50% tidak sama. Jika dilakukan tanpa jeda waktu. Pertanyaan kedua, jika logo centang dihilangkan, berapa harga taksiran Anda? Akankah masih sama dengan harga pertama? Saya yakin 90% akan menjawab tidak. Tentu harganya akan di bawah harga pertama. Kalau begitu, terus apa yang menjadi patokan menentukan harga suatu produk? Jawaban saya yang utama adalah value yang ditawarkan. Kedua adalah target pasar Anda. Ketiga, kelangkaan. Keempat, harga produk kompetitor yang sejajar. Jadi apa harga itu? Harga ternyata suatu angka yang kita bayar bukan semata karena konten atau bahan atau jahitan produk, tapi juga konteks, merek, gengsi, emosional. Rumus harga sama dengan value yang diharapkan konsumen. Semakin tinggi harga yang konsumen bayar, semakin tinggi harapan akan benefit yang akan didapat. Value sama dengan
konten plus konteks sama dengan tangible atau kelihatan plus intangible tak kelihatan. Buka langsung laris halaman 130. Harapan akan kualitas bukan hanya yang kasat mata atau produk itu sendiri, tapi juga yang tak terlihat seperti merek, kemasan, dan unsur emosional atau kebanggaan percaya diri. Menggunakan barang bermerek pasti akan beda dengan yang curah. Kepuasan sama dengan value yang didapat dibagi harga. Jika value tinggi, maksudnya apa? Kurang ngerti saya. Fokuslah ke value, baru tentukan harga. Jika pelanggan puas, maka mulut mereka akan kemana-mana. Produk Anda akan cepat laris, omset pun meroket, merek terkerek. Masalahnya, apakah calon konsumen tahu bahwa value yang kita tawarkan lebih besar dari harga yang ia bayar? Jika sepatu berlogo centang tadi saya beri harga 500.000 versus 1 juta diskon 50%, mana yang lebih menarik buat Anda? Jawabannya, konsumen lebih tertarik harga diskon karena terimage mahal, value menjadi seolah lebih tinggi, merasa lebih untung dapat diskon, harga terasa seolah lebih rendah. Buka langsung laris halaman 131. Yang sering terjadi, produsen nggak pede untuk memberi harga mahal terus didiskon karena dia pikir konsumen tahu harga pokoknya. Sebaliknya, jika selalu diskon terus, maka konsumen juga akan imun dan merasa direkayasa. Diskon atau promosi tetap harus ada, tapi jangan produk yang sama terus dan lakukan tak terduga. Bocoran, salah satu supplier fashion menyuplai produk di Mata dengan harga 75.000 dan dijual dengan harga bandrol 400.000. Diskon 25% jadi 300.000. Margin yang tinggi juga berfungsi menyelamatkan saat terjadi perang diskon dan promosi. Tentu saja harga yang Anda tawarkan akan sangat dipengaruhi oleh penawaran kompetitor. Jika bisa dibandingkan, misalnya produk sabun herbal, harga jual eceran adalah 10.000. Karena laris manis, kompetitor serupa mulai mengikuti jejaknya dan mereka menawarkan produk serupa senilai 7.000. Mungkin Anda mulai gerah. Itulah resikonya jika produk mudah dibandingkan. Beda halnya jika produk Anda memang benar-benar unik, merek Anda sangat terkenal, maka Anda bisa menguasai harga. Perhatikan, jika harga Anda kemahalan meski value sangat tinggi, daya konsumsi akan berkurang juga. Omset menurun, jadi harus Anda survei atau uji lapangan atau via media sosial untuk menentukan harga jual eceran agar daya beli target pasar bertemu harga tertinggi yang mereka mau dan mampu bayar. Buka langsung laris halaman 132. Saya lebih memilih mengambil risiko dengan memberi harga tinggi, kemudian diberi diskon di tengahnya. Setidaknya jika tak sesuai, bisa ditambah atau dikurangi diskonnya. Ring diskon yang masuk akal adalah 20-70%. Di bawah 20% orang tak menarik. Di atas 70% kelihatan membual. Tentu tak semua produk atau merek diberlakukan sama. Untuk merek ternama yang jarang diskon, tentu 10% sudah membuat pelanggan berebut. Studi kasus yang menarik tentang kesalahan harga yang membawa berkah. Klik di sini http://hot.yukbisnis
yukbisnis.com relatif. Kesimpulan, penentuan harga jual bukan semata dipatok dari harga pokok produksi atau HPP, tapi banyak variabel yang mempengaruhi, yaitu daya beli, permintaan vs supply, kompetitor, branding, emosional konsumen, dan variabel lainnya. B. Strategi harga ke distributor. Jika Anda adalah seorang pengecer dari beberapa merek, mana yang Anda pilih? Menjualkan produk yang marginnya kecil atau besar? Jika popularitas merek dan kualitas serupa, maka pengecer akan pasti memilih yang marginnya besar. Diskon yang terlalu kecil membuat mereka enggan menjualkan, apalagi mereknya belum terkenal. Ngapain mempromosikan produk yang belum terkenal dan ujungnya tipis? Wong masih ada produk lain yang komisinya besar. Disinilah pentingnya Anda merancang strategi harga Anda ke para distributor, agen, reseller, retailer agar menarik bagi mereka. Buka langsung laris halaman 133. Misalnya harga satuan 100.000, harga reseller 80.000, harga distributor 70.000. Perhatikan, pengecer atau reseller selalu dapat lebih besar. Kenapa? Karena mereka adalah ujung tombak penjualan Anda. Mereka yang menjual nama mereka dan meyakinkan calon konsumen. Distributor bermain di volume penjualan atau faktor kali dari penjualan para pengecer. Strategi harga juga bisa berdasar kuantitas pembelian dan tempo pembayaran. Beli lebih dari 10 juta, diskon 10%. Beli lebih dari 30 juta, diskon 20%. Beli lebih dari 70 juta, diskon 30%. Bayar tunai, diskon lagi 5%. Jadi mendorong mereka untuk membeli lebih dan tunai tentunya. Fakt T. Bagaimana cara memperbaiki harga yang terlanjur kemahalan sedangkan produk kita sudah launching? J. Itu malah bagus, tinggal di diskon atau promo saja. T. Berapa persen kira-kira margin yang ideal untuk reseller? C. Gak ada patokan. Kalau produk kita masih baru, kasih minimum 20% untuk ujung tombak atau reseller, produsen main di volume saja. T. Jika produk sudah terlanjur launch dan margin pas-pasan, gimana solusinya? Buka langsung laris halaman 134. C. Ini yang berat, harus berani naikkan harga, komunikasikan value, dan bisa jadi ubah target pasarnya. T. Selain teknik diskon ada lagi enggak? C. Banyak, genjot promosi brand image juga bisa. Jika image naik, harga terasa rendah. 3. Ikatan distributor. The next process is our customer. Bisa jadi customer kita secara langsung bukanlah end user atau konsumen, melainkan para distributor, agen, affiliate marketer. Bagaimanapun yang menjalankan distribusi adalah manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Jreng. Ambil hatinya. Selain masalah harga, apa yang membuat mereka mau menjual lebih untuk kita? Faktor emosional misalnya. Ucapkan selamat ulang tahun, menengok ke rumah sakit jika mereka atau keluarganya sakit, sering didatangi dan dengar curhatnya sambil membawa kue, ajak makan malam dan hiburan bersama, training dan catering di resort, dampaknya double, ilmu dan loyalitas. Bonus buka langsung laris halaman 135. Bonus jalan-jalan ke luar negeri bagi yang mencapai omset tertentu. Bonus-bonus lain seperti gadget, voucher, dan lain-lain.
Seperti pernah saya tuliskan di buku saya kedua, Kitab Anti Bangkrut. Jika Anda mampu mendapatkan magic moment mereka, sumpah setia ada di tangan Anda. Tentunya tak semua distributor diperlakukan spesial, melainkan yang punya potensi atau bukti yang perlu diperhatikan lebih. Apapun bentuk insentifnya, haruslah dianggarkan agar barang Anda cepat bergerak alias laku. Jika Anda memegang posisi sebagai pengecer, tentu saja customer Anda adalah pengguna atau konsumen. Kembali lagi, pelayanan Anda adalah kuncinya. 4. Momentum. Memulai usaha busana muslim terbaik adalah saat bulan Ramadan. Saat yang tepat melaunching usaha minuman dingin adalah saat musim panas, bukan musim hujan. Kapan dan di mana launching batik setengah? Saat makan siang, tanggal muda di jalur semut menuju tempat makan, atau sore hari saat pulang kerja di jalur pulang. Itulah yang disebut momentum. KBBI, saat yang tepat. Masing-masing produk memiliki momentum yang berbeda. Salah memilih momentum berisiko sepi. Sangat disayangkan jika semua persiapan sudah sempurna, namun momentumnya gak pas. Buka langsung laris, halaman 137. Mundur sejenak. Di tengah kesibukan, luangkanlah masa, jernihkan pikiran. Mundurlah sejenak, naiklah ke atas bukit, agar kita bisa melihat mereka berlari, berebut, saling sikut. Mungkin kita pun ikut. Padahal di samping kekacauan ada ruang penuh peluang, sedikit persaingan. Yuk kita perbaiki, susun kembali strategi kemenangan, persiapkan dengan matang, dan menang tanpa berperang. Selamat berjuang. Fight Jaya YA.